Oke, podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imbre, dan kali ini kita kedatangan Iqbal Farabi, salah satu senior gue, dan kita akan ngobrolin tentang politik hari ini. Dan topiknya adalah tentang kenapa engineer itu harus ngomongin politik. Terutama di kondisi-kondisi seperti sekarang, kenapa mungkin nanti kita bisa dapat jawabannya kenapa engineer itu harus mulai bersuara. Kita panggilkan aja Oke. Iqbal. Halo Bal. Iya, halo Re, apa kabar Re? Alhamdulillah kabar baik. Thank you Bal ya udah mau diajak ngobrol malam-malam. Oh iya, thank you juga nih udah diundang ngobrol. Nah, jadi sebelum kita mulai, perkenalkan diri sedikit lah, Bal. Iya, oke, iya. Nama gue Iqbal Farabi, gue sekarang engineering manager. Karena ini topiknya agak mengerikan sedikit, jadi gue nggak mau sebut instansinya, tapi ya gue engineering manager di perusahaan tersebut gitu. Terus di luar itu gue juga sebagai apa ya, guru gitu, guru maksudnya gue ngajar di program-program talent development di organisasi yang sama. Mungkin itu kali perkenalan dari gue. Oke, nah gue langsung aja nih, Bal. Kenapa, kan topik kita adalah tentang kenapa engineer harus ngomongin tentang politik. Nah, gue pengen, karena sebenarnya ini kan udah kita pernah diskusiin juga, tapi gue pengen tahu latar belakang lo. Kenapa menurut lo penting bahwa engineer itu ngomongin politik? Apakah selama ini tuh engineer tuh nggak mau tahu atau nggak peduli dengan politik itu sampai lu punya gagasan bahwa harusnya engineer tuh ngomong tentang politik? Menurut lo Oke. gimana? Nah, sebenarnya ini kali ya, kalau boleh gue tarik sedikit, sebenarnya gue lebih ke arah di titik ini, gue mungkin sebelum bicara tapi perlu kenapa engineer perlu melek politik. Nah, itu dulu kali ya, maksudnya nanti Boleh. gue akan bahas juga kenapa perlu akhirnya setelah melek terus berbicara. Anyway, Ya, ini tapi agak panjang. Lo tahu kan gue suka ngalor ngidul gitu kalau ngomong, nggak nggak apa-apa? apa. Ntar gue kalau lo ngalor ngidul gue potong-potong aja. Ya udah. Oke, jadi gini Re, jadi kalau singkatnya, karena gue percaya bahwa politik itu menentukan jam berapa lo bangun pagi. Nah itu singkatnya gitu. Ada versi panjangnya. Oke. Ada versi panjangnya. Jadi ini panjang nih, versi panjangnya panjang benar. Jadi pas bulan Februari 2019 gue punya kesempatan gitu ya, alhamdulillah gue diberi kesempatan untuk pindah ke sebuah kota di Melbourne di Australia gitu ya. Dan kalau orang nanya gue apa pengalaman paling berkesan ketika gue pindah ke Melbourne sama gue. Jadi gue tinggal 1,5 tahun di sana. Hari ini 19 Juli ini 1 tahun lalu itu tepat 1 tahun gue pulang ke Indonesia. Jadi 1,5 tahun gue di sana. Ya. Jadi kalau orang tanya apa yang paling berkesan dari pengalaman gue tinggal di Melbourne, maka gue selalu jawab ya di sana gue bisa nganterin anak gue setiap pagi dan sore, nganter dan ngejemput anak gue ke sekolah jalan kaki, ke sekolahnya dia gitu. Dan terus kalau misalnya kalau kita, karena pengalaman ini nggak pernah gue alami baik sebagai anak maupun sebagai ayah gitu sebelum ke sana. Terus kan apa berarti orang tua gue jahat gitu? Maksudnya waktu kecil gue nggak pernah diantarin ke sekolah, enggak. Tapi gue dulu diantarin ke sekolah. Sekolah itu gue harus naik kendaraan umum, ya. Jadi gue sekolah dulu di SD Muhammadiyah 24 Romangun. Rumah gue di Cipinang dulu. Ya dulu gue ingat pagi-pagi dianterin sama orang tua gue, ganti-gantian, kadang ibu, kadang bapak gitu ya. Tergantung mana yang jadwalnya pas hari itu. Terus sekolah gue mulai jam 7, gue harus berangkat paling telat jam 6.15 tuh. Kalau lebih telat dari itu, udah macet. Itu padahal gue kan SD itu tahun 92 ya. Jadi masuk SD tahun 92, lulus tahun 98. Jadi gue agak tua gitu. Gue baru Compare lahir itu. dengan compare dengan demografi audiens lo, gue rasa. Maksudnya ya nggak sih? Audiens lo kan usia, tebakan gue 24 sampai segitulah, 18 kisaran sampai segitu. 26. 18 sampai 26. Nah, sorry ya gitu. Jadi ya gue tua gitu. Anyway, bahkan zaman itu aja gue harus berangkatnya jam 6.15-an tuh. Paling telat kalau mau nyampe di sekolah jam 7. Dan harus naik kendaraan umum, nggak mungkin jalan gitu. Dan
Itu berkebalikan dengan pengalaman gue di Melbourne. Tapi poinnya apa? Maksudnya ngapain gue terus orang mau ngomongin politik kenapa jadi ngomong ke sana gitu. Nah, sebenarnya poin gue adalah ketika untungnya gue mengalami tinggal di sana adalah ketika gue udah segede gini gitu. Jadi gue jadi ngeh betapa banyaknya kebijakan publik yang terlibat dan berkontribusi untuk bisa menciptakan situasi kayak gitu. Nah, ini menurut gue yang apa ya, yang orang banyak kurang ngeh menurut gue nggak tahu ya. Ya ini observasi gue, bisa jadi gue keliru, tapi orang ngerasa bahwa politik itu adalah sesuatu yang jauh dan berjarak gitu ya. Seolah-olah politik itu tuh sesuatu yang bahan omongannya abang-abangan di kampus yang lulusnya telat dan pas kebanyakan ada di sekre organisasi kemahasiswaan dan pas lulus IPK-nya di bawah 3 gitu. Dan itu 3 atribut itu ada di gue. Jadi gue lulusnya telat, gue kebanyakan main di sekre dan gue IPK-nya pas lulus di bawah 3. Oke. Anyway, maksudnya nggak perlu dicontoh itu, maksudnya itu hal yang buruk lah. Tapi padahal sebenarnya politik itu sangat dekat dengan kita. Kenapa? Karena lo coba bayangin tadi ya pengalaman gue di Melbourne itu nggak bisa terjadi kalau sekolah itu pemerataan kualitas sekolah tuh nggak ada, kan nggak mungkin. Jadi itu pengalaman gue. Jadi gue kan jadi ceritanya gue tuh nemenin istri gue kuliah di sana. Dan beberapa bulan sebelum itu kan dari sekitaran bulan Oktober tahun 2018-nya itu udah ada pengumuman keterima gitu. Terus poin nomor 1 waktu itu yang paling kita bingung adalah selain apakah gue diizinin untuk kerja dari sana atau enggak sama kantor, tapi sekolah anak gue kan karena itu compulsory, maksudnya wajib. Jadi usia anak gue tuh usia wajib harus sekolah, nggak boleh nggak sekolah. Nah, maka waktu itu bingung nyari sekolah dan gue terus bergerilya nyari-nyari siapa, barangkali ada teman yang di Australia, barangkali ada kolega yang orang Australia. Gue cari kemana-mana, gue selalu tanya gue nyari sekolah gimana ya, dan jawabannya itu seragam, nggak pernah berbeda, yaitu cari yang paling dekat dari rumah lo nanti di sana, tempat tinggal lo nanti. Itu artinya mereka punya confident bahwa dimanapun gue nyekolahin anak gue tuh bakal bagus gitu. Dan gue rasa confidence yang sama tuh kita nggak bisa katakan itu di negara kita gitu. Ya bahkan sekarang ketika ada program zonasi orang pada ribut ya. Iya exactly. Nah, makanya jadi dan bisa sampai ke sana ya tentu bisa sampai sekolahnya kualitasnya merata gitu ya, tentu itu adalah hasil dari policy yang dibuat oleh politisi gitu. Dan episode ini masih panjang, kurang lebih ada 40 menit episodenya dan semuanya obrolan yang seru banget. Jadi kalau seandainya kalian pengen dengerin langsung aja ke Spotify gue di Ngobrolin Startup dan Teknologi atau di Anchor FM dan platform podcast lainnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.